Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersuci wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat berjumpa kembali pemirsa, pendengar dan juga penyimak live interaktif Fatwa TV. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pagi hari ini pemirsa, kembali Allah pertemukan kita dalam suasana Ramadan. Dan Alhamdulillah Allah masih berikan kita nikmat berupa usia, berupa kesehatan, sehingga pagi hari ini Allah mudahkan kita untuk bisa menjalani ibadah puasa yang agung ini. Kemudian pagi hari ini juga kita masih Allah berikan nikmat berupa bisa bertemu secara virtual dalam sebuah program live interaktif keimanan, doa, dan zikir Fatwa TV. Hari ini pemirsa, seperti biasa kita berikan kesempatan bagi siapapun Anda pagi hari ini telah tergabung bersama Fatwa TV untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz. Tentunya program ini diampu oleh guru kita Ustadz Dr. Muhammad Turisan MA yang merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan kami informasikan juga selama bulan suci Ramadan, selama momen berpuasa ya, program live interaktif ada sedikit perubahan yang tadinya dijumpai sore dan malam. Selama bulan suci Ramadan ini bergeser ke waktu pagi dan juga waktu sore ya. Jadi Anda bisa menyesuaikan, informasikan, termasuk juga simak manfaat berbagai kebaikan di program Ramadan yang telah Fatwa TV persiapkan untuk Anda. Dan pagi hari ini kita live dari studio Fatwa TV Jember dan sudah bersama kami guru kita Ustadz Dr. Muhammad Turisan. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan bikum jami'an. Barakallahu fikum. Barakallah. Gimana puasanya hari ke-6 Ustaz? Alhamdulillah, semakin kita rasakan kemudahan dan pertolongan itu. Alhamdulillah. Sebagai pertanda bahwa kebaikan itu melahirkan kebaikan. Masya Allah. Ketaatan melahirkan ketaatan. Tatkala kita terbiasa melakukan suatu ketaatan, maka akan lebih ringan ketaatan-ketaatan selanjutnya. Dan itu tidak bisa diraih dengan instan Ustaz ya? Tidak bisa. Semua punya proses. Bagaimana iman itu punya proses juga bertambah gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, barakallahu fikum Ustaz ya. Barakallahu. Ramadan jadi momen juga untuk melatih diri Ustaz ya. Ini kan konsisten soalnya setiap hari puasanya. Kalau sebelumnya mungkin seminggu sekali atau seminggu Betul. 2 kali Ustaz ya. Ini kan setiap hari Ustaz ya. Sahih, na'am. Nah Ustaz, barakallahu fikum. Nah, pagi hari ini sekali lagi pemirsa, Anda mungkin sebelum berangkat ke tempat kerja, tempat aktivitas, atau mungkin sebelum kuliah atau sebelum belajar, ini momen dan juga waktu yang pas. Ada sedikit waktu pagi hari ini kita bisa mendulang berbagai faidah yang Ustadz akan sampaikan pagi hari ini. Dan Anda juga kami persilahkan nantinya untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz. Line telepon kami buka nanti di 033154466087. Kemudian juga kita akan persilahkan bagi Anda yang mungkin belum berkesempatan bisa bertanya secara langsung. Jangan khawatir karena jalur website kami berikan fasilitas untuk Anda, silakan di www.dewanfatwa.com. Dan pagi hari ini juga kita ucapkan selamat bergabung bagi segenap media yang tergabung dalam Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MBFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Saga FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tua FM Riau, dan juga Mas FM Sragen. Tapi pagi hari ini sebelum kita bacakan pertanyaan, kita ingin dengar terlebih dahulu satu nasihat pembuka yang disampaikan oleh Ustaz. Tafadhol Ustaz, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberi kesempatan dan kemudahan serta pertolongan untuk hidup di bulan yang penuh dengan keberkahan ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Para pemirsa dan kaum muslimin, ayyuhas shaimun was shaimat, di mana saja antum berada, semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dan pertolongan di dalam melaksanakan berbagai ketaatan dan ubudiyah di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Allahumma amin. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, sekarang ini kita di hari ke-6 Ramadan. Ya subhanallah, sepertinya baru 1 hari kita melewati Ramadan. Begitulah ya cepatnya perjalanan waktu, dan secara khusus di bulan yang penuh berkah ini. Tidak terasa, di siang hari kita berpuasa, di malam hari kita tadarus Al-Quran, qiyamul lail atau salatul tarawih, dan dalam setiap kesempatan dan waktu-waktu yang kita lewati di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, kita isi dengan seluruh ketaatan dan ubudiyah. Begitu indah, begitu nikmat, dan begitu mulia hari-hari yang kita lewati, hari-hari yang akan kita hadapi di bulan yang penuh berkah ini. Tapi para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah, tentunya pasti ada rintangan dan hambatan. Oleh karena itu, satu hal yang harus senantiasa kita camkan dalam diri kita, bahwa kemampuan dalam melakukan berbagai ketaatan tersebut, atau kesiapan diri kita untuk melakukan berbagai ketaatan, itu semata-mata karunia, pertolongan, dan taufik dari Allah. Oleh karena itu, setiap saat dan waktu, jangan lupa memohon pertolongan dan kemudahan dari Allah. Dengan membaca doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, terkhusus di penghujung salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa engkau mengucapkan doa wahai Mu'adz di penghujung salatmu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku untuk berzikir kepadamu, untuk mensyukuri nikmatmu, dan untuk melakukan ibadah yang terbaik kepadamu. Tanpa pertolongan Allah, tidak seorang pun dari kita yang mampu berpuasa, yang mampu tarawih, tadarusul Quran, dan berbagai ketaatan di bulan yang penuh berkah ini. Kemudian juga mari kita tanamkan dalam diri kita, kita berpuasa adalah untuk Allah, bukan karena manusia berpuasa. Seandainya tidak ada seorang pun yang berpuasa bulan Ramadan, tetap kita akan berpuasa. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan. Jadi jangan menjadikan sebuah tradisi. Puasa ini bukan tradisi, salat tarawih bukan tradisi, tapi ibadah yang kita kerjakan dalam rangka mentaati Allah, melaksanakan perintah Allah, dan juga sebagai bekal bagi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan pada kita semua, memberikan taufik dan hidayah di dalam melaksanakan berbagai ubudiyah dan ketaatan di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Allahumma amin. Demikian, Allahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas satu nasihat pembuka kita di kesempatan pagi hari ini. Sebagaimana nutrisi dalam tubuh, ternyata asupan tentang keimanan ini juga bagian kebutuhan dari tubuh, Ustaz ya. Naam. Bahkan kalau kita ingin sejenak ya melakukan sebuah tadabbur atau mungkin merenung bahwa kekuatan yang dirasakan oleh seorang mukmin di dalam berubudiyah itu sesungguhnya lahir dari kekuatan batin dan jiwanya, bukan dari makanan dan minumannya. Subhanallah. Ya. Karena seorang hanya minum seteguk air atau mungkin sebutir kurma, dia sudah merasa kuat. Ya. Tapi apakah seorang butuh kenyang, ya, perutnya kenyang dan makannya begitu berbuka, ya lengkap semuanya, apakah dia akan kuat beribadah? Nah, tidak. Makanya kita harus lebih perhatian untuk memperbaiki hati dan jiwa. Kekuatan hati dan jiwa, keimanan itu yang mendorong kita untuk lebih semangat. Cinta kepada Allah, cinta kepada puasa, cinta kepada surga, cinta kepada kebaikan, itu yang mendorong kita melakukan
apa yang mampu kita lakukan dari berbagai kebaikan di bulan yang penuh berkah ini. Taib, Itu Ustaz. nutrisinya itu yang harus kita perhatikan. Nutrisi batin Ustaz Iya, ya. itu yang lebih utama. Nah, Taib. Nah, dan itu tidak didapatkan di nutrisi makanan oh Ustaz enggak ya. dapat. Itu harus mendengar ya hadis Nabi, membaca Al-Quran, mendengar ilmu, nasihat, begitu. Taib, Ustaz. Kemudian apakah hati untuk memperbaiki hati sendiri Ustaz ini bisa dilakukan ketika seseorang mungkin sebelumnya tidak memiliki kebiasaan seperti saat ini mungkin Nah. Puasa lebih rajin Ustaz ya, pagi tadabbur Quran, Ya, nah. kemudian dengar kajian. Kemudian apakah bisa hati manusia yang sebelumnya mungkin gersang Ya. setelah masuk Ramadan karena dia memiliki pola kehidupan yang mungkin lebih baik, jadwal yang lebih baik, Iya. kemudian otomatis ini seperti tazkiyatun nufus, sudah ada penyucian hati. Dan itu Apakah ini secara bisa? otomatis. Bahkan ya, di antara maksud ya disyariatkannya puasa ini, bahkan tujuan utama, hikmah utamanya la'allakum tattaqun. Nah, Dan ketakwaan itu bukan dalam tampilan zahir kita, dalam casing penampilan kita, tidak. Ketakwaan, at-taqwa hahuna. Takwa justru itu di ada di hati. dalam hati Ustaz ya. Jadi takwa itu adalah betul dia adalah amalan anggota badan kita, yaitu kombinasi dari amalan hati, amalan badan, lisan, kan begitu. Tapi intinya itu akan melahirkan sebuah ketaatan atau amal ibadah yang dinamakan dengan at-taqwa. Dan itu di mana tempatnya? Di hati, at-taqwa. Masya Allah. Dan Ramadan tujuannya sebagaimana kata Allah la'allakum tattaqun. Di segala proses atau mungkin berbagai ya paket ibadah dan ketaatan yang ada di bulan Ramadan ini, ya dari puasanya, dari sholatnya, qiraatul Qur'annya, tadarus sadaqah, berujung pada apa? La'allakum tattaqun. Masya Allah. Dan ini betul-betul subhanallah nikmat ya. Kedatangan Ramadan kita sekarang ini ya mentraining diri kita. Ya, dilakukan training untuk selama 30 hari, 30 malam sehingga nanti kita betul-betul menjadi orang yang sukses dalam mengikuti berbagai agenda-agenda ya. Paket pembahasan ilmiah dan keimanan di bulan penuh berkah ini sehingga nanti la'allakum tattaqun. Nah, dan tatkala seorang telah sampai kepada tingkat takwa, maka secara otomatis dia akan menjadi jiwa yang mulia, Masya Allah. jiwa yang bahagia, jiwa yang suci hatinya. Nah, inilah yang harus setelah Ramadan nanti dipertahankan. Nah, ini Ustaz ya. Nah, Mempertahankannya ini yang kadang oleh butuh karena usaha. itu sebagian ulama salaf mengatakan seorang mukmin itu dia selalu berpuasa. Tidak ada waktu dia berbuka kecuali setelah kematian. Artinya dia berpuasa dari seluruh yang diharamkan oleh Allah sampai ajal menjemput dia. Seperti itu. Nah, puasa Ramadan 1 bulan ini adalah proses untuk mencapai tingkat yang seperti itu. Artinya dalam hidup ini ya harus melaksanakan aturan Allah, meninggalkan larangan. Nah, dalam bingkai ketaatan kepada ubudiyah, terus seperti itu kita mempertahankan secara kontinu, mempertahankan keimanan dan ketakwaan tadi, sehingga kita selalu berpuasa. Lisan berpuasa dari yang mengatakan yang kotor dan yang tidak diperbolehkan. Pandangan juga berpuasa dari melihat yang haram. Telinga juga berpuasa dari mendengar yang haram. Begitu, tangan juga berpuasa dari memegang yang haram. Kaki juga berpuasa dari melangkah ke tempat yang haram. Seperti itu. Bahkan hati kita terus kita jaga. Jangan sampai ada hasrat untuk kejelekan. Jangan sampai di hati ada kedengkian, hasad. Ini semua adalah proses. Sampai kapan kita mempertahankan itu? Sepanjang hidup kita berpuasa sampai ajal menjemput. Nah, berarti memang pemirsa sejatinya berpuasa itu bukan hanya yang dilatih adalah tangan dan mulut saja Ustaz ya. Tapi seluruhnya. Panca indera kita, kemudian tangan kaki kita, Disitulah termasuk hati kita pun dilatih Ustaz ya. Itu yang paling utama. Karena apabila hati telah bertakwa, maka semua jawarih anggota badan akan mengikuti hati. Seperti itu. Sebagaimana kata Nabi SAW, dalam jasad manusia ada segumpal darah. Ya, yang apa itu baik semua akan ikut jadi baik. Itu hati. Nah, seperti itu. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Barakallah. Nah, di kesempatan pagi hari ini pemirsa kita akan undang Anda sekali lagi untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz 0331544687. Kami persilakan untuk Anda bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz dan kita akan prioritaskan untuk penelpon terlebih dahulu ya. Sambil kita menantikan penelpon, pagi hari ini kita akan undang bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dan juga via website kami. Kita akan bacakan terlebih dahulu
Ustaz, kita bacakan pertanyaan pertama dari saudara Zainal Abidin di Makassar. Nah, Ini berkaitan dengan puasa, Ustaz ya. Nah. Ustaz, ada yang berpuasa dengan niatan agar badan sehat, nah, atau juga untuk menguruskan badan, atau untuk diet ya. ya. Ada yang dikarenakan janji Allah, yakni diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu dan juga setahun yang akan datang, dan janji-janji Allah lainnya. Apakah saat kita melaksanakan puasa dikarenakan niat atau janji-janji tersebut tadi, puasa tersebut diterima sebagai puasa yang ikhlas, Ustaz? Nah, Jazakallahu baik. khairan. Ya. Terima kasih pada Zainal Abidin di Makassar. Pertanyaan bagus sekali ya. Jadi seseorang yang berpuasa dengan niat untuk sehat, untuk diet, dan berbagai niat-niat yang lain ya, tujuan dan motif yang lain dalam berpuasa. Apakah yang demikian itu ada pahalanya? Pertama yang harus kita pahami bahwa ibadah itu diterima oleh Allah tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Ya, innamal a'malu binniyat. Seluruh amalan itu tergantung kepada niatnya, berdasarkan niatnya. Jika niatnya karena Allah, maka akan diterima oleh Allah. Tapi jika niatnya untuk selain Allah atau untuk dunia dan yang lainnya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan dari dunia tersebut, tapi apa yang di sisi Allah tidak akan diperoleh. Nah, berkaitan dengan puasa, puasa ini adalah ibadah, bahkan yang sangat spesial, ya, yang sangat spesial. Allah yang langsung ya memberikan kepada puasa itu nilai yang spesial, ya, sehingga disampaikan dalam hadis qudsi Allah menjelaskan, kullu amali bani adam lah illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Nah, bahwa seluruh amalan umat manusia ya untuk mereka kecuali puasa. Wa ana ajzi bih, dan aku yang langsung membalas puasa tersebut. Dan tidak disebutkan ya batasan balasan dari pahala puasa. Ini menjelaskan bahwa ini sangat spesial. Maka tatkala kita berpuasa, niat utama kita, ini niat utama, dan yang pertama adalah melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah. Karena Allah yang memerintahkan kita untuk berpuasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, diwajibkan berpuasa. Begitu juga Nabi SAW memerintahkan. Nah, jadi pelajaran yang utama dari puasa ini adalah bagaimana kita ikhlas di dalam beribadah. Adapun niat, jika tujuan puasanya hanya ya sekedar untuk dia sehat, ya. Adapun hadis mungkin dia berdalil dengan hadis sumu tasihhu, puasalah kalian akan sehat. Ini tidak benar, ini hadis palsu ya, bukan hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak benar. Yaitu tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan program lain dia ingin puasa untuk diet, maka dia tidak dapat pahala puasa sisi Allah, ya. Dia mungkin ya berhasil program dietnya, atau mungkin dia sehat, tapi kalau niatnya hanya semata-mata untuk sehat, semata-mata untuk diet, itu tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Nah, oleh karena itu niat utamanya adalah berpuasa karena Allah, melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, ya, melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian manfaat yang dia rasakan di dalam melaksanakan ketaatan, dan pasti manfaatnya luar biasa dalam solat, ya, gerak-gerik ya anggota badan kita, kemudian dalam berpuasa, ya, jelas manfaatnya, terbukti secara kesehatan. Naam, sangat besar manfaatnya. Begitu. Nah, bila niat utamanya karena Allah, dia berpuasa, Allah mewajibkan berpuasa. Kemudian apa yang dia dapatkan dari manfaat dunia, yaitu merupakan ya, maslahat kemanfaatan dari ibadah tersebut, maka itu jelas hal yang ya plusnya, ya, tambahan dari pahala akhirat bertambah dengan pahala atau kebaikan dunia, maka tidak ada masalah. Tapi niat utamanya bukan karena ingin diet, niat utamanya bukan karena ingin sehat, tapi niat utamanya adalah bagaimana ingin beribadah kepada Allah
dan meraih kebaikan yang dijanjikan oleh Allah sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebelumnya la'allakum tattaqun. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, man shama ramadhana imanan. Lihat, imanan. Apa maksud imanan di sini? Betul, dia meyakini ini suatu kewajiban, maka dia laksanakan. Laksanakan karena Allah. Wahtisaban, ini wahtisaban, mengharapkan, berharap. Berharap apa ya? Berharap pahala di sisi Allah. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla telah memberikan pahala yang spesial. Ya, mana ajzi bih, saya akan membalas langsung, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka itu niatnya. Nah, kemudian juga mendapatkan bagaimana ya dalam berpuasa nanti dia juga akan masuk ke dalam pintu surga dari pintu rayyan yang spesial. Jadi jika kita mengharapkan pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla atas puasa dan ibadah-ibadah yang lain, maka itu adalah makna keikhlasan. Ibtigha wajh Allah, mengharapkan ya wajah Allah, yaitu apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan kita mengharapkan sesuatu yang tidak dijanjikan ya oleh Allah Azza wa Jalla, maka ini termasuk pada riya. Nah, ini termasuk pada riya. Dan jika semata-mata dia hanya mengharapkan dari ibadahnya urusan dunia, ini jelas bagian dari riya dan masuk pada perbuatan syirik, maka tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, ya ma'asyal muslimin, para pemirsa rahimakumullah, para pendengar, berpuasa kita bukan sebuah tradisi. Berpuasa kita bukan karena orang berpuasa, tapi kita berpuasa karena Allah yang memerintahkan, kita wajib mentaati, ini rukun Islam. Kemudian karena Allah yang telah memberikan balasan ya janji yang begitu mulia bagi orang yang berpuasa. Adapun tadi dalam pertanyaan bahwa yang berpuasa akan diampuni dosa yang berlalu yang akan datang, redaksinya tidak seperti itu. Ya, berpuasa Ramadan kata Nabi SAW, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dosa yang telah berlalu, bukan yang akan datang. Berbeda dengan puasa bulan atau puasa hari Arafah, ya, itu akan diampuni dosa yang setahun yang silam dan yang akan datang. Adapun puasa, redaksi hadis dari Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa Ramadan berdasarkan keimanan, ya meyakini syariat puasa tersebut dan hanya mengharapkan ya pahala dan ganjaran di sisi Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa yang telah berlalu. Nah, demikian, wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan, semoga bermanfaat ya untuk saudara Zainal Abidin. Berarti niat yang paling utama itu karena Allah dulu Ustaz ya. Jelas. Perkara dia dapat Betul, bonus mungkin badannya ya, lebih sehat atau dan terbukti ya secara medis ya dilakukan riset bahwa puasa itu sangat menyehatkan. Terbukti ya, bahkan bukan kaum muslim, bahkan mereka non muslim melakukan ya penelitian, itu tidak ada. Nah, itu sebagai bukti dan pertanda kemuliaan agama Islam ini, bahwa ini bukan agama buatan manusia, tapi syariat diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla yang membawa pada seluruh kebaikan. Ya, tapi tentu kebaikan yang paling utama kebaikan akhiratnya, pahala di sisi Allahnya. Nah, begitu. Nah, baik Ustaz, barakallahu fikum. Jadi niatnya jangan sampai salah. Yang nomor satu harus karena Allah, pemirsa ya. Tapi pagi hari ini sekali lagi kita undang Anda untuk bisa bergabung, bertanya secara langsung. Line telepon masih kosong, kami buka di 033154460087 dan kami berikan kesempatan untuk satu penelpon, satu pertanyaan ya. Pagi hari ini pemirsa kita masih live dari Studio Fatwa TV Jember dengan tema pembahasan keimanan, doa dan zikir ya. Anda bisa bertanya, tentunya kita khususkan dan spesifikkan berkaitan dengan keimanan, doa dan zikir ya. Silakan line telepon kami buka pagi hari ini hingga kurang lebih pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, sambil menantikan penelpon Ustadz, ini kita akan sapa kembali untuk penanya Ustadz dari saudara Abu Khalid Ustadz. Nah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, umur saya 30 tahun dan beberapa tahun terakhir baru mengenal sunnah. Mungkin dosa saya lebih banyak ketimbang ibadah yang saya buat selama saya hidup. Semoga Allah ampuni saya. Amin. Ustadz, andaikan ini Ramadan terakhir saya, apakah Allah masih bisa terima taubat saya dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW? Jazakallah khairan. Nah. Ya, terima kasih kepada saudara Abu Khalid ya di Makassar. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ada dua pertanyaan ya. Yang pertama tentang taubat ya, apakah diterima taubatnya? Yang kedua tentang bagaimana dengan apakah akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
beliau yang bertanya sedikit yang mengutarakan bagaimana keadaan dan kondisinya. Alhamdulillah telah mendapatkan hidayah kepada sunnah. Kendati sebelumnya hidup dalam dunia hitam mungkin atau mungkin enggak jelas arah kehidupannya karena tidak ada kompas yang mengarahkan. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada saudara kita Pak Abu Khalid maka ini adalah hal yang patut untuk disyukuri, untuk dipertahankan untuk selalu istiqamah mempertahankan nikmat hidayah tersebut. Kemudian tadi sebutkan dosa sangat banyak dan tidak diragukan. Kita pasti meyakini dosa kita lebih banyak dari amalan kita. Kullu bani Adam khata'. Nah, banyak melakukan kesalahan. Oleh karena itu, pintu taubat terbuka bagi siapa saja yang ingin bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla selama taubat tersebut pada waktunya, yaitu sebelum datang kematian, sebelum roh sampai di kerongkongan, sebelum terbit matahari di belahan barat. Selama hal itu belum terjadi, maka pintu taubat terbuka seluas-luasnya. Di siang hari dan di malam hari, kapan saja Allah membentangkan tangannya, yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'u an-nahar wa yabsutu yadayhi bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Allah membuka, membentangkan tangannya, menerima taubat hambanya di malam hari agar orang yang bertaubat, orang yang bersalah di siang hari bertaubat kepada Allah. Sebaliknya begitu juga. Jadi pintu taubat terbuka. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa optimis, jangan pesimis dalam hidup ini. Dan kesempatan di bulan yang penuh berkah ini, bulan keampunan, Syahrul Ghufran, bulan keampunan, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa seorang hamba. Oleh karena itu, kenalilah sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam di dalam beribadah ini, dalam bulan Ramadan ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosa yang berlalu. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Oleh karena itu, perbanyak istighfar dengan lisan, kemudian meningkatkan ibadah dan ketaatan, memohon kepada Allah kebaikan dan bimbingan, dan memohon keampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka semua hal itu merupakan sebab-sebab keampunan dan diangkatnya derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah Allah akan menerima taubat seorang hamba karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innallaha ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku, katakan pada mereka yang telah menzalimi diri mereka, telah melampaui batas sehingga menzalimi diri mereka dengan melakukan berbagai maksiat dan kesalahan, jangan berputus asa dari rahmatku, sungguhnya aku mengampuni semua dosa. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rasul SAW menjelaskan, man taba taballahu alaihi. Jadi intinya, Allah akan menerima taubat seorang hamba bila seorang hamba kembali kepada Allah dengan tulus, meninggalkan dosa yang telah berlalu, menyesali dan bertekad tidak akan kembali lagi melakukan dosa tersebut. Adapun mendapatkan syafaat Nabi SAW, dengan mengikuti sunnahnya, dengan melaksanakan tauhid. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamati ya Rasulullah? Qala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang bahagia mendapatkan syafaat Nabi di akhirat adalah ahlu tauhid. Maka kita jaga tauhid kita, ketulusan kita. Mengucapkan la ilaha illallah bukan sekadar ucapan, tapi khalisan, tulus, kemudian dipraktekkan, diamalkan. Berdoanya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, takutnya kepada Allah, cinta kepada Allah. Itulah makna qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Hidup kita semuanya lillah. Itulah makna tauhid. Maka aplikasikan tauhid dalam hidup, diaktualisasikan tauhid dalam hidup, realisasikan tauhid dalam hidup, maka syafaat Rasul SAW akan didapatkan oleh seorang di akhirat kelak. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Jadi intinya tidak boleh kita sebagai manusia, bagaimanapun dosa dan kesalahan kita, berputus asa dari rahmat Allah, Ustaz, Sahih, Karena putus asa itu bukan sifat orang yang beriman, Nah,
Wala yaqnatu min rahmatillah illa qaumul kafirun. Kan begitu. Nah. Taib Ustaz, barakallahu fikum. Selama Allah berikan kita nafas, Allah Ya, nah. berikan kita kesempatan, disitulah kita masih bisa bertobat Ustaz ya. Betul. Memperbanyak mengucapkan apa yang disabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hari itu dihitung oleh para sahabat tidak kurang mengucapkan Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ighfirli, ampuni dosaku. Wa tub alayya, terima taubatku, sesungguhnya Engkau Maha penerima pengampun dan Maha menerima taubat. Itu diperbanyak ucapkan dan istighfar-istighfar yang lainnya. Nah, Ustaz. Kemudian ketika seseorang mengingat dosa-dosanya dan takut akan apakah dirinya ini diterima amal perbuatan baiknya, apakah ini merupakan satu ciri bahwa dia sedang mendapatkan hidayah, Ustaz? Tidak diragukan bahwa posisi atau kondisi seorang yang pernah melakukan dosa dan maksiat kemudian dia ingat terhadap dosa-dosanya, di antara dua hal, dua kondisi, berharap dan cemas. Dia berharap karena rahmat Allah begitu luas. Rahmati wasiat kulla syai'. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Wa rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku mendahului kemurkaanku. Begitu. Nah, maka dia memiliki harapan. Apalagi Allah mintakan untuk kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Memiliki harapan. Tapi di sisi lain, dia khawatir ini dosanya adalah sumber petaka yang membuat kita celaka dan binasai dosa kita. Kan begitu. Maka dia khawatir. Karena bagaimanapun dosa itu akan memiliki efek kendati yang mungkin ya tidak sekarang, mungkin suatu saat dalam perjalanan hidupnya. Ini yang dia khawatirkan. Nah, oleh karena itu dia antara cemas dan berharap. Dan ini sesungguhnya hal yang kondisi yang normal dalam hidup seorang hamba yang beriman. Karena dia selalu dalam keadaan berbuat dosa dan dalam keadaan melakukan ketaatan. Dalam ketaatan dia berharap diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam keadaan terjerumus dosa dia takut, khawatir. Maka dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Tapi dalam hal yang berkaitan tatkala kita bertaubat kepada Allah di penghujung hayat kita, ya hendaklah dalam hal ini kondisi berharap dan optimis itu yang lebih didominankan dalam hidup. Jangan terus berputus asa atau mungkin cemas sehingga akan menjadikan kita orang yang pesimis dalam hidup. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi antara berharap dan juga cemas. Jadi sebenarnya itu hal yang lumrah saya sebagai manusia yang pernah berbuat dosa. Khawatir akan amalnya apakah tidak diterima itu normal saja. Cuman kita harus dituntut untuk lebih banyak berkusnuzan. Bahkan bukan hal yang lebih normal, bahkan ya itu hal yang harus ada dalam diri kita. Ya, bahwa kita takut amalan kita tidak diterima itu hal yang harus ada dalam diri kita seperti itu. Itu sifat orang beriman yang harus melekat dalam diri kita. Jangan pernah kita merasa bangga atau sombong dengan amalan kita. Ramadan telah berpuasa, berinfak, bersedekah, jangan pernah sombong. Jangan pernah angkuh. Ya, merasa amalan telah diterima oleh Allah SWT. Tidak. Ya, orang beriman itu melakukan yang terbaik di hati mereka senantiasa cemas, khawatir. Ya mungkin tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yu'tuna ma atu wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Orang-orang yang melakukan amalan yang sungguh amalan yang sudah mereka lakukan, yang terbaik diberikan. Tapi mereka masih terus ada dalam hati mereka rasa takut, cemas. Kenapa? Ya, ditanya oleh Aisyah, apa maksudnya Rasulullah? Apakah orang yang berbuat dosa, maksiat, minum khamar, berzina, mencuri takut diazab oleh Allah Azza wa Jalla? Tidak. Tapi ternyata mereka yang yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa yakhafu alla yataqabbal minhum. Mereka yang salat, mereka yang berpuasa, mereka yang bersedekah, mereka khawatir tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima amalan orang yang bertakwa, amalan yang penuh dengan keikhlasan dan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum Ustaz ya. Taib, semoga bermanfaat yang disampaikan oleh Ustaz. Ini satu pertanyaan dari pemirsa kita tadi yang sudah bertanya di jalur website ya. Taib, di kesempatan pagi hari ini pemirsa kita masih ada waktu atau separuh perjalanan ke depan. Jadi kita masih undang Anda, silakan yang ingin bertanya secara langsung. Line telepon masih kami buka di 0331 544 6087. Sekali lagi di 544 6087. Dan karena memang kita masih di momen bulan Ramadan atau kita melaksanakan ibadah puasa berkaitan dengan
puasa juga tentunya kami persilahkan ya ketika Anda ingin bertanya berkaitan dengan hal ini. Ustadz, ini berkaitan dengan puasa, ada penanya kita dari Ya, hamba Allah di Jawa Timur. Ustadz, pada satu momen Ramadan saya bangun kesiangan, cuman malamnya saya sudah berikhtiar untuk menghidupkan alarm di handphone. Saya tidak yakin apakah malam sebelumnya saya sudah berniat atau belum. Cuman yang saya ingat, saya ini menghidupkan alarm untuk bangun santap sahur. Apakah hal ini sudah dihitung sebagai niat, Ustadz? Dan bagaimana puasa saya hukumnya? Ya, nah, taib. Ya, dalam hadis Nabi SAW menjelaskan, man lam yujmi' siyam fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak sengaja meniatkan ya, betul ya, betul menyatukan di hatinya niat, betul-betul ya menghadirkan dalam hatinya niat untuk berpuasa Ramadan, maka tentu tidak sah puasanya. Jadi memang dia tidak berniat dari awal. Nah, tapi yang harus diperhatikan, permasalahan niat ini hal mungkin ada yang mungkin ya perlu diluruskan. Karena sebagian memahami niat itu dia berniat dengan mengucapkan nawaitu sauma ghadin. Berlafaz seperti itu. Kan begitu. Nah, itu sebagian ya mengajarkan seperti itu. Dia mengira itu niat. Nah, ini yang keliru. Itu bukan niat, itu lafaz niat. Lafaz. Dan niat itu kan amalan hati. Nah, seseorang dia telah mengetahui, telah diumumkan bahwa telah terlihat bulan, ya, bahwa besok berarti awal Ramadan, malamnya telah tarawih. Dia tahu itu. Besok adalah 1 Ramadan. Maka dia berpuasa. Orang berpuasa, dia telah berniat. Cuma mungkin terlambat, mungkin ya sahurnya mungkin tidak dengan alarmnya, atau mungkin capek ya, mungkin malam pertama lalu nggak bangun kecuali setelah terbit misalnya fajar. Nah, jadi sesungguhnya dia telah berniat. Kenapa? Karena dia telah mengetahui besok puasa Ramadan pertama Ramadan. Dan dia sadar, Ustaz, dia sadar, dia mengetahui. besok Karena akan puasa. antara niat dengan pengetahuan itu tidak bisa dipisahkan. Tatkala kita mengetahui ada sesuatu, kita akan meniatkan untuk melakukan. Tatkala kita mengetahui bahwa nanti sekitar jam 11 misalnya 30 waktu mungkin di Jawa Timur kan gitu, atau mungkin jam 12, jam 2 mungkin di Jakarta, atau mungkin jam setengah 1 mungkin bagian ke barat ke sana. Ini ada waktu zuhur. Ya. Maka dia telah mengetahui adakan waktu zuhur. Begitu waktu zuhur datang, dia telah pasti ingin melaksanakan sholat. Begitu sampai ya di masjid atau musola, dia akan Allahu Akbar. Kenapa? Dia telah mengetahui ini waktu sholat zuhur. Begitu juga sekali mengetahui bahwa besok Ramadan, saya berpuasa, wajib puasa, saya berpuasa. Tapi nggak kebangun sahur, ya nggak sempat mungkin mengucapkan nawaitunya, ya nggak ada masalah, karena nawaitu bukan niat. Niatnya di hati dia telah ingin berpuasa besoknya. Ya kan. Bahkan dari perbuatan dia telah memasang alarm, ya. Untuk bisa bangun, berarti dia ingin sahur ini. Itu ada ikhtiar, Ustaz. Ada ikhtiar. Berarti dia tak punya niat dia. Niat untuk melakukan. Alarm itu untuk dia sahur, Ustaz. Betul. Berarti Jadi itu sudah termasuk niat, Ustaz. Tidak ada masalah puasanya. Jadi tidak perlu membatalkan puasanya, dan itu tetap dihukumi sebagai puasa yang sah, Ustaz. Iya, yang sah. Ini jadi kadang kekhawatiran juga, Ustaz, ya, masyarakat yang mungkin salah memahami soal niat, Ustaz. Betul, ketika mungkin tidak mengucapkan niat secara langsung, berarti kamu tidak berpuasa nih. Nah, itu yang harus kita luruskan. Berarti niat itu yang di hati. Ini nama amalu bin niat, ya, bahwa niat. Dan ulama sepakat dari madhab mana saja. Semua yang madhab yang sepakat bahwa niat itu ya amalul qalbi, amalan hati. Permasalahannya ya ada yang mungkin dilafazkan untuk lebih meyakinkan lagi itu. Tapi yang jelas Nabi SAW yang paling yakin, beliau tidak melafazkan. Sahabat juga Abu Bakar, Umar tidak melafazkan. Kan begitu. Dan tidak ada redaksi lafaz itu. Tidak ada redaksi lafaz itu. Nah, itu kan dalam sebagian kitab fuqaha gitu, mutaakhirin ya. Kalau Imam Syafi'i tidak ada mengatakan seperti itu. Imam Malik tidak mengatakan seperti itu. Imam Ahmad tidak mengatakan seperti itu. Imam Abu Hanifah tidak. Ya. Tapi ada di keterangan kitab ya sebagian mutaakhirin dari fuqaha. Ya, terkhusus di Syafi'iyah itu yang mereka jadikan. Tapi ya, terlepas dari itu semua, Nabi yang mencontohkan kepada kita ya, beliau adalah orang yang paling atau beliau adalah sebagai uswah kita. Beliau tidak melakukan solat dengan mengucapkan usolli solat al-duhur 4 rakaat, nawaitu sauma ghadin, saya berniat untuk berpuasa besok, enggak seperti itu. Ya, na'am. Barakallah. Ya, ini semoga menjadi pemahaman yang harusnya kita fahami, pemirsa, bahwa memang ya kita
bukan baiknya Ustaz ya. Iya. Seharusnya sebagai seorang Iya, muslim nah. mencontoh Nabi alaihi sallallahu salatu alaihi wasallam. wassalam. Karena kalau kita mungkin menambah atau mengurangi berarti menganggap Nabi Belum sempurna Belum sempurna dalam menyampaikan Bahkan risalah kenabiannya, Mas Ustaz, Nizar ya, kalau kita ingin lebih dalami lagi, keberkahan di bulan Ramadan ini akan diraih seutuhnya, sepenuhnya oleh orang-orang yang betul-betul meneladani Rasul dalam berpuasa Ramadan, Termasuk atau dalam niat, menghidupkan. Naam. Keberkahan itu dalam kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam. Mulai berpuasanya, sahurnya, puasanya, kemudian bagaimana berbukanya, kemudian bagaimana qiyamul lailnya, atau salat tarawihnya, tadarusnya. Baik. Jadi kita bersungguh-sungguh untuk mengenal dan mempelajari ya, mengetahui tuntunan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, orang yang paling sempurna puasanya, Baik. yang paling taat kepada Allah. Masya Allah. Ya. Seperti itu. Nah, wallahu Baik, a'lam. Ustaz. Semoga bermanfaat ya untuk masyarakat dimanapun berada. Tapi Ustaz, ada penelpon pertama kita pagi hari ini, ada dari kawasan Indramayu. Abu Farid sudah tersambung. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Abu Farid. Halo. Baik, qadarullah terputus Ustaz ya. Masuk kembali. Baik, halo Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, sehat ya Pak Abu Farid ya? Alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillah. Hanya, Baik. Ustaz, kalau kita, Silakan, gimana pertanyaannya Pak? kalau kita sakit, terus apakah kita bayar fidyah nanti Ustaz? Ketika kita sudah bayar utangnya gitu Ustaz. Ini kondisinya orang yang maksudnya masih normal ya, dalam artian dia masih sehat dan bisa hanya sakit di hari itu ya? Di hari itu terus kita tidak puasa gitu Ustaz. Oh baik, apakah harus membayar fidyah? Iya Ustaz. Oke, dan mengganti puasanya. puasa gitu. Dan mengganti puasanya. Taib. Terima kasih Pak Abu Farid pertanyaannya. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, bagaimana Ustaz? Ya, terima kasih kepada Bapak Abu Farid ya di Indramayu. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi seorang yang sakit kemudian tidak bisa berpuasa. Ya, emang itu merupakan uzur yang diperbolehkan ya, atau uzur yang syar'i yang membolehkan seorang tidak berpuasa karena dalam keadaan sakit. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ya dalam ayat yang berkaitan dengan puasa, wa in kuntum maridan aw ala safarin, nah in kuntum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Jika kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan perjalanan ya safar, maka diganti pada hari yang lain. Diganti pada hari yang lain. Nah, jadi orang yang sakit, orang yang safar, orang mungkin wanita dalam keadaan haid, ya itu ya menggantinya setelah mungkin kembali ke tempat asalnya, selesai dari safarnya, kemudian juga yang sakit setelah sembuh, atau yang haid nanti pada saat kalau dia telah suci, yaitu di selain Ramadan tentunya, maka intinya mengganti ya, cukup mengganti, tidak membayar fidyah. Fidyah itu bagi mereka yang sudah tidak mampu berpuasa, artinya dia ya tidak sakit tapi kan mungkin tua ya, jadi pada dasarnya dia memang udah bisa puasa tapi karena tidak mampu karena ada faktor umur yang tua, maka wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi mereka yutiqunahu, dia mampu tapi dengan berat susah payah dia berpuasa, maka membayar fidyah. Fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu memberi makan satu orang miskin setiap hari dia berbuka itu. Nah, jadi intinya yang sakit itu cukup hanya mengganti, mengqadha, tidak membayar fidyah. Nah, demikian Allah. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk Abu Farid yang bertanya dari Indramayu tadi. Tapi yang lain kita masih tunggu, silakan pemirsa, pendengar dan juga penyimak live interaktif Fatwa TV, Keimanan, Doa dan Zikir. Pagi hari ini kita masih ada kesempatan dan kita akan prioritaskan untuk penanya telepon terlebih dahulu ya. Satu penelpon, satu pertanyaan. Kemudian sambil menantikan penelpon berikutnya Ustaz, kita akan bacakan kembali di jalur website ya. Ustadz, dari saudara Aul ya, Ustadz, bagaimana cara kita berdoa dengan jujur atau berdoa yang jujur Ustadz? Nah, berdoa dengan yang jujur. Adakah berdoa yang tidak jujur Ustadz? Doa itu kan permintaan Ustadz ya? Iya, nah. Permintaan, permohonan. Baik. Dalam hal ini ya, berdoa yang jujur.
seorang berdoa itu sesungguhnya ya, tatkala dia itu berdoa itu berarti di hatinya ada keyakinan bahwa saya sebagai abdun, hamba yang lemah, membutuhkan pertolongan Zat yang Maha Kuasa, maka untuk meraihnya itu dengan berdoa. Ya. Maka seseorang yang berdoa tapi tidak jujur dalam doanya, hanya berpura-pura, tidak ada artinya, Allah tidak menerima Masya Allah. doa yang seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis dijelaskan ya bahwa doa seorang tersebut akan diterima oleh Allah min qalbin khasyi', dari hati yang khusyuk, dan kekhusyukan tersebut sebagai bukti kejujuran ya dia dalam berdoa, karena dia butuh pada Allah Azza wa Jalla. Dia butuh pada Allah Azza wa Jalla. Nah, oleh karena itu Allah menjelaskan ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu al-ghaniyyul hamid. Kalian semuanya fakir, miskin. Ya, enggak memiliki sesuatu, sangat lemah, dan Allah yang Maha Kaya dan Maha Terpuji. Dan Allah memerintahkan kita, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ud'uni astajib lakum. Maka tatkala ada orang yang berdoa dan dia berpura-pura berdoa, berarti soal itu tidak butuh pada pertolongan Allah. Ya Allah tidak akan menerima doa yang seperti itu. Jadi doa yang diterima oleh Allah ada hati yang jujur. Kejujuran itu bukan yang ucapan, tapi di hati yang betul khusyuk, meyakini bahwa dia butuh kepada Allah, dan Allah tempat dia bersandar, Allah tempat dia bergantung, Allah tempat dia menyerahkan segala urusannya, Allah tempat menghadu, tempat mohon pertolongan, kan di tangan Allah segala kebaikan. Itu kan makna kejujuran. Jadi kejujuran itu bukan ucapan ya, oh saya jujur, enggak, belum tentu, karena jujur itu masalah hati. Dan Allah tahu setiap isi hati ya, kita. Oleh karena itu ya hal yang pertama yang harus dihadirkan dan berdoa kekhusyukan tadi. Naam. Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafil, hati yang lalai. Hati yang lalai itu sebagai bukti tidak jujur dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi doa itu ya amalan yang merupakan ya silah, senjata. Silahun itu senjata seorang mukmin yang untuk mendapatkan seluruh kebaikan. Karena kita mengetahui seluruh kebaikan di tangan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana untuk mendapatkannya? Tidak ada ya sebab utama untuk mendapatkan kebaikan di sana yang lebih utama daripada doa. Daripada doa. Nah, makanya jangan pernah bosan berdoa. Nah, bagaimanapun kondisinya berdoa, Ustaz, ya Allah itu senang hambanya berdoa kepada Allah. Dan kalau dia tidak berdoa itu malah Allah murka. Ya, karena berarti seorang hamba yang sombong. Kan begitu. Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina istakbiruna ibadati sayadkhuluna jahannama dakhir. Ud'uni astajib lakum. Allah senang kalau kita memohon kepadanya. Dan Allah akan mengabulkan. Tapi orang yang sombong dari beribadah kepadaku dan berdoa, ya maka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, baiknya seorang muslim harus berdoa, Ustaz ya. Ya, dalam setiap kesempatan, Ustaz. Nah, tiada hari tanpa doa, kan begitu ya. Baik, Ustaz. Oke, di kesempatan pagi hari ini kita masih hadirkan dan berikan kesempatan bagi penelpon. Ada penelpon berikutnya dari Cianjur, Pak Kadan sudah tersambung. Fatwa TV, Assalamualaikum Pak Kadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Pak Kadan, silakan pertanyaan Anda. Ya, begini Ustaz. Kalau di luar bulan Ramadan kan di masjid itu kan ada jamaahnya sholat maghrib Ustaz. Namun di bulan Ramadan itu kan sudah suka buka di rumah Ustaz. Jadi sholat maghribnya pada di rumah Ustaz. Jadi saya sudah beberapa hari ini tidak menemukan jamaah untuk dijadikan berjamaah dengan saya Ustaz. Jadi yang saya tanyakan, apakah saya harus memaksakan diri dengan sholat di masjid dengan sendiri Ustaz, ataupun sholat berjamaah di rumah dengan keluarga Ustaz? Soalnya setiap tahun kan begitu Ustaz. Jadi gak ada jamaah sholat maghrib setiap tahun. Kalau di masjid kadang-kadang ada, cuman belakangan datang, jadi gak berjamaah Ustaz. Kemudian pertanyaan, lebih baik yang mana? Apakah saya tetap ke masjid tapi nggak ada jamaahnya, atau di rumah karena ada keluarga yang bisa diajak jamaah gitu Pak ya? Baik ya, terima kasih Pak Kadan. Bagaimana Ustaz? Ya, terima kasih kepada Pak Kadan ya di Cianjur. Subhanallah ya, dari apa yang diutarakan beliau ini menjelaskan kepada kita tingkat ya pemahaman masyarakat. Jadi ini jelas ya keliru dalam memahami ya maksud dari ibadah
gitu. Sesungguhnya sholat berjamaah itu ya wajib di bulan puasa dan di luar bulan puasa sama. Nah, oleh karena dalam hal ini perlu ada ya yang namanya edukasi, pemahaman ke masyarakat. Itu hanya bisa diatasi dengan ilmu, tidak bisa dengan sebuah tradisi. Tradisi kita kebiasaan kalau berbuka ya sampai sekenyang-kenyangnya, Baru nanti makan. makan mungkin udah setengah jam, udah mungkin hampir masuk isya baru sholat maghrib. Ini keliru ini. Keliru, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Maka tadi disampaikan, yang ingin betul-betul mendapatkan keberkahan yang sempurna di bulan Ramadan ini, pelajari tuntunan Nabi SAW. Bagaimana boleh berbuka? Beliau minum seteguk air, kemudian sebutir korma, cukup. Hilang dahaga, hilang haus dan lapar. Setelah itu, sholat dulu. Kalau ingin melanjutkan setelah itu, tidak ada masalah. Sungguhnya seperti itu sunnah Nabi SAW. Jadi bukan pelampiasan. Berbuka itu bukan pelampiasan, Bukan balas ibadah. dendam, maksudnya. Maka kalau kita melihat Nabi bagaimana cara berbukanya, ini yang disampaikan kaum muslimin, para pemirsa, pelajari sunnah Nabi kita. Orang yang paling kita cintai, pelajari agar berkah. Jadi Bapak ya, dan ini perlu ya ada edukasi penyampaian. Jadi agama ini memang perlu kita sampaikan kepada bagaimana sunnah Nabi. Perlu sebelum puasa ada ya kajian ilmiah, bagaimana tata cara puasa. Jadi kita berpuasa bukan sebuah tradisi, ini jelas keliru ya, tidak sesuai seperti itu. Maka tetap Bapak kadang mengajak, ya, kalau jika ada anak mungkin yang bisa udah diajak ke masjid, nah ke masjid. Jauh tidak ya, datang ke masjid. Harus ada yang azan. Azan di masjid, biar semua kaum muslim mendengar azan. Kemudian disampaikan. Nah perlu edukasi. Maka kita berharap tahun-tahun yang akan datang terus ada di sana pencerahan, ada siraman rohani, ada ya kajian ilmu sebelum Ramadan, persiapan agar masyarakat tahu bagaimana puasa yang benar, bagaimana berbuka yang benar, bagaimana kita hidup di bulan Ramadan ini. Karena sholat wajib, sebagaimana juga ya berbuka itulah hal kewajiban bagi itu, dan sholat berjamaah wajib di masjid. Jadi ini jelas keliru. Oleh karena itu Pak Kadang tetap datang ke masjid, ya azan di sana, biar kaum muslimin mendengar azan. Kemudian jika ada anak yang telah bisa diajak untuk sholat berjamaah, diajak dia untuk datang ke masjid. Nah demikian Allah. Nah Ustaz, Insya Allah. Jadi selama Ramadan tidak masjid nggak libur Ustaz ya. Nggak libur, nggak ada yang libur masjid. Sholat jamaah juga nggak libur, ya. Karena ada acara buka bersama jadi nggak libur. Nah ini Ustaz, yang ya? harus kita terus memang juga untuk kita perhatikan di masyarakat kita. Ini yang tadi kita sampaikan, kita seharusnya bersedia. Begitu awamnya masyarakat. Jadi seolah-olah puasa ini sebuah tradisi kebiasaan tahun temurun begitu. Dulu memang kita seperti itu, para leluhur kita seperti itu berbukanya, kemudian tidak seperti itu. Harus ada ya peningkatan dalam keimanan dan keilmuan kita. Dan alhamdulillah sekarang media itu sangat banyak sekali. Cukup hanya dengar, buka telinga kita, buka mata kita dan bertanya. Ya. Insya Allah kita akan paham. Banyak panduan-panduan ulama. Alhamdulillah sangat mudah sekali zaman sekarang ini. Maka puasa bukan sebuah tradisi, berbuka bukan sebuah tradisi, ibadah. Sahur begitu juga bukan tradisi. Ini jam 3, jam 4 atau mungkin jam 2 ada sahur. Bukan begitu. Ya, bukan begitu sahur. Sahur ya udah mendekati sebelum azan setengah jam, seperempat. Itu semakin ditunda kan begitu. Nah, ini yang harus. Jadi berbuka itu bukan untuk melampiaskan ya rasa lapar, kemudian betul-betul ya dengan kondisi yang sudah tidak sabar lagi untuk menghadapi dan makan, kemudian diisi sepenuhnya, diminum sebanyak, dan kemudian makan, sholat diakhirkan. Ini jelas tidak sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Itu jadi satu pertanyaan terakhir Ustaz untuk perjumpaan kita pagi hari ini. Kita sampaikan terima kasih, jazakallahu khairan ya. Dan sekali lagi ini jadi reminder atau pengingat juga mungkin bagi banyak takbir masjid ya. Justru syiar Islam, syiar agama kita yang mulia ini harusnya justru diperkuat di bulan Ramadan ini saja. Termasuk jangan sampai sholat jamaahnya dikorbankan kalah dengan agenda buka bersamanya. Nah, ada satu hal yang perlu mungkin terakhir ya. Ada yang terakhir ini. Jadi kita melihat alhamdulillah satu sisi kaum muslim semangat beribadah, sholat tarawih kan begitu, berjamaah penuh masjid. Tapi kita sayangkan sholat berjamaah 5 waktu, subhanallah tidak terlihat. Ini ya tertipu nih Mas. Salat jamaah itu wajib ke masjid bagi kaum lelaki tentunya. Itu harus dimakmurkan. Ya, jangan sampai kita lebih semangat melakukan amalan-amalan yang sunnah. Tarawih sunnah, enggak sholat tarawih enggak dosa Mas. Enggak dosa. Tapi kalau enggak sholat wajib,
Itu dosa, Ustaz. Dosa. Tidak datang ke masjid berjamaah tanda munafik itu. Subhanallah. Jadi ini yang harus dijaga terlebih dahulu. Ya, yang dijaga terlebih dahulu, yang wajib. Karena itu yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang dicintai oleh Allah. Baru nanti yang sunnah begitu. Jangan kebalik. Perhatian kepada amal-amal yang sunnah, nah, kemudian yang wajib dilalaikan. Nah, ini keliru. Nah, Masya Allah. Barakallahu fikum, Ustaz ya. Tapi sekali lagi kita sampaikan terima kasih bagi pemirsa live interaktif keimanan doa dan zikir. Jangan lupa Anda bisa simak program-program Fatwa TV yang tentunya kita hadirkan spesial di edisi Ramadan dari hari Senin sampai dengan hari Ahad untuk Ahad pukul 10 ya. Tapi sampai bertemu kembali pemirsa di live interaktif berikutnya insya Allah, dan kami mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini. Mohon pamit undur diri dan selamat melanjutkan aktivitas. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami atau wudunya batal.